Desa Banyumas. TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan di desa. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberi informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang menyaksikan acara ini melalui kanal YouTube Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Yang kami hormati, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang menyaksikan acara ini melalui kanal YouTube Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Yang kami hormati, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Yang kami hormati, Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Yang kami hormati, para pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Yang kami hormati, para pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Yang kami hormati, para pejabat struktural dan para pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Yang kami muliakan, para narasumber Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Dan yang kami banggakan, seluruh peserta webinar bulanan BPI yang telah hadir dari seluruh Indonesia yang terdiri dari seluruh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kabupaten Kota se-Indonesia, seluruh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kabupaten Kota se-Indonesia, seluruh Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Kabupaten Kota se-Indonesia, akademisi, kepala desa dan perangkat desa, pengurus badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama, seluruh pendamping desa dan tenaga pendamping profesional, duta digital desa cerdas, kader digital desa cerdas, tenaga ahli program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa atau P3PD, media cetak serta media elektronik yang meliput kegiatan ini secara relay melalui kanal YouTube Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi maupun kanal YouTube BPI. Selamat datang dalam acara webinar bulanan BPI di awal tahun baru ini 18 Januari 2024 dengan tema Kupas Tuntas Sistem Keuangan Desa versi 206. Dengan sangat antusias sekali, saya Ike Herdiani yang akan memandu acara yang sangat luar biasa ini sampai akhir. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita mendengarkan dengan hikmat lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, baik saya akan membacakan tata tertib peserta untuk webinar kali ini. Pertama, ID peserta dalam webinar harus menggunakan nama peserta, underscore instansi, bukan nama perangkat atau nama lainnya. Kedua, peserta diwajibkan untuk mematikan suara atau mute selama proses kegiatan berlangsung dan dapat diaktifkan apabila dipersilakan oleh moderator pada saat sesi diskusi. Ketiga, peserta harus berpakaian sopan, berperilaku sopan, dan yang akan memperoleh akses Zoom wajib mengaktifkan video selama kegiatan berlangsung. Keempat, peserta yang memperoleh akses Zoom diharapkan menggunakan virtual background yang telah dibagikan. Kelima, peserta dapat mengajukan pertanyaan pada sesi diskusi tanya-jawab dengan 3 metode. Pertama, melalui Zoom dengan mengaktifkan raise hand dan menyalakan kamera. Kedua, melalui YouTube pada kolom chat. Ketiga, peserta wajib hadir secara luring dapat mengangkat tangan. Keenam, tautan link presensi peserta akan dibagikan setelah pemaparan materi selesai. Ketujuh, peserta wajib mengisi presensi untuk mendapatkan sertifikat. Kedelapan, jika melanggar ketentuan tata tertib akan dikeluarkan dari Zoom dan tidak mendapatkan sertifikat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita mendengarkan paparan atau keynote speech oleh yang kita banggakan bersama Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kepada Bapak Dr. Ivanovic Agusta SPMSI, kami persilakan. Terima kasih Bu Ike sebagai moderator. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang perlu disampaikan di awal, yaitu yang pertama bahwa sistem keuangan desa ini ada versi terbaru, yaitu versi 2.0.6, sehingga memang perlu kita semua bisa mengetahui isi di dalamnya. Dan yang lebih penting lagi bahwa yang kita diskusikan pada hari ini terutama pada aspek-aspek yang sifatnya teknis, sehingga penting nanti sesi untuk tanya jawab, meskipun nanti presentasinya juga akan lebih cenderung teknis, tapi kemudian sesi tanya jawab menjadi penting terutama berkaitan dengan persoalan di lapangan. Perlu disampaikan juga bahwa selain Siskudes, kemudian di level pemerintah daerah ada link Siskudes. Link Siskudes itu suatu aplikasi dari Kementerian Dalam Negeri yang akan langsung terkoneksi dengan Siskudes. Di beberapa hari terakhir ada surat untuk penundaan penggunaan link Siskudes ya. Jadi itu ada aspek yang lain, tapi untuk kepentingan kita pada pagi hari ini adalah mengetahui bagaimana menggunakan 13 jenis ya. Ada 13 regulasi yang mengatur dana desa dan kemudian ditambah dengan alokasi dana desa atau ADD di tahun 2024 ini. Sehingga penting bagi kita untuk bisa melihat bagaimana menggunakan Siskudes dari 13 jenis regulasi pada saat ini. Kalau saya bisa share sebentar. Nah, regulasi-regulasi itu memang kalau kita lihat ya, ada regulasi dari level undang-undang, baik itu undang-undang desa, undang-undang cipta kerja untuk BUMDes, maupun undang-undang keuangan, undang-undang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Kemudian ada lagi satu yang juga penting pada tahun ini, yaitu Undang-Undang 19 2023 yang nomor 4 tentang APBN. Dari sanalah untuk pertama kalinya ya, dari level undang-undang inilah yang kemudian melibatkan dana desa itu pertama untuk permodalan BUMDes. Ya. Ada yang perlu kita ingat. Sebelum ada tagging BUMDes untuk dana desa ini, banyak yang mengatakan gimana BUMDes mau bergerak, kok nggak pernah ada dana. Sekarang setelah ada tagging itu,
kritik yang muncul adalah kok dananya banyak padahal BUMDesnya belum siap. Makanya saya ingin sampaikan begini, strateginya paling tidak yang pertama, di semester pertama dana desa digunakan atau dana desa atau APBDes digunakan untuk peningkatan SDM BUMDes, sehingga pada semester kedua ketika dana desa digunakan untuk memodali BUMDes itu memang SDM-nya sudah siap. Kemudian yang kedua, bahwa di dalam APBDes itu akun untuk modal BUMDes sangat terbatas, yaitu akunnya hanya 2 yang sudah ada, yaitu akun menambah modal awal untuk pendirian BUMDes dan akun untuk menambah menambah peningkatan SDM BUMDes. Padahal sebetulnya di dalam peraturan Menteri Desa PDTT nomor 13 2023 itu disebut bahwa semua PKTD padat karya tunai desa untuk produktivitas ekonomi itu ada baiknya menggunakan BUMDes ya. Makanya penting bagi kita semua supaya pemerintah daerah terutama dinas PMD itu bersama-sama membuat akun baru untuk akun 90 sampai 99 untuk yang BUMDes, yaitu paling tidak isinya adalah bahwa model BUMDes bisa dipakai untuk berbagai jenis peningkatan usaha pertanian dan sebagainya. Sehingga dengan demikian nanti perlu dicek juga model taggingnya ketika dia memodali BUMDes kemudian untuk pertanian, apakah kemudian bisa cocok untuk masuk ke dalam minimal 20% dana desa untuk peningkatan usaha tani. Karena dengan demikian sebetulnya kita memperoleh 3 keuntungan. Yang pertama memodali BUMDes, yang kedua melaksanakan tugas minimal 20% dari dari ketahanan pangan ya. Dan yang ketiga, kalau itu difokuskan kepada keluarga miskin, maka sekaligus mengurangi kemiskinan ekstrim dan kemiskinan di pedesaan. Kemudian ada yang menanyakan juga bagaimana kalau di tempat saya mau menambah 20% ketahanan pangan, tapi saya nggak tahu kalau di level kabupaten itu kabupaten saya tidak termasuk yang rawan pangan. Tapi desa saya kan bisa saja desa saya itu rawan pangan, dan memang di dalam PMK itu disebutkan bahwa desanya kalau dia masuk rawan pangan maka harus minimal 20% dana desanya untuk ketahanan pangan. Tapi bagaimana kalau ternyata di desanya sendiri itu tidak tergolong dalam rawan pangan untuk level kabupaten ya. Makanya karena itu Pusdatin di BPI itu bersama dengan BKKBN dan ketahanan pangan itu sudah menggali data-data dari dari Badan Ketahanan Pangan untuk level desa. Ada 2 level desa yang akan disampaikan, yaitu berkaitan dengan level desa untuk mana sih yang prioritas stunting dan mana yang prioritas untuk ketahanan pangan, karena itu berperan penting bagi desa saat ini untuk mengetahui apakah desanya termasuk prioritas stunting atau tidak gitu. Jadi nanti semua data itu akan disampaikan di dalam SID, Sistem Informasi Desa, sehingga akan memudahkan bagi seluruh warga desa, seluruh pemerintah desa dan pemerintah daerah untuk mengecek apakah desa-desa di wilayahnya itu tergolong rawan pangan dan prioritas stunting atau tidak, sehingga memudahkan. Nah itu semua perlu masuk ke dalam Siskudes ini, termasuk daftar bagaimana sekarang di PMK yang terbaru itu adalah bagaimana hasil stunting dari aplikasi EHDW. Tadi pagi
tim teknis dari aplikasi HDW Human Development Report, Human Development Worker itu sudah menyampaikan kepada kami bahwa rekap untuk stunting yang di beberapa kabupaten ya, dan banyak kabupaten menggunakan rekap itu sebagai prasyarat untuk pencairan dana desa. Makanya itu juga perlu dilihat sehingga nanti bisa lebih real ya, lebih real dan kemudian lebih mudah untuk dipraktekkan. Saya kira sih seperti itu. Jadi jangan lupa bahwa yang paling penting untuk tahun ini itu memahami 13 jenis dari regulasi yang tadi kami tunjukkan itu, karena itu semuanya ada tentang dana desa 2024. Siapa yang bisa memahami regulasi itu akan lebih mudah untuk bisa menerapkan dana desa 2024. Dan kami ingin sampaikan bahwa BPI di Kementerian Desa sudah menyiapkan seluruh data yang dibutuhkan, karena ada 2 triliun dana desa di tahun 2024 ini yang baru akan dibagikan di bulan September, dan ada prasyaratnya. Prasyaratnya itu semuanya berbasis data, karena itu kemudian kami sampaikan. Kami juga ingin sampaikan bahwa Kementerian Keuangan sudah memperlihatkan tambahan dana desa itu untuk desa-desa juara, terutama desa-desa juara yang kejuaraannya itu ada koneksi dengan kementerian, baik itu Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian KLHK dan sebagainya. Dan itu harus disampaikan ke Kementerian Keuangan. Makanya bagi desa-desa yang selama tahun lalu sampai tahun ini, pertengahan tahun 2023 dan tahun 2024 nanti sampai bulan Juli itu memperoleh kejuaraan, dan itu ada kaitannya dengan kementerian, perlu disampaikan supaya nanti mendapatkan tambahan dana desa khusus bagi desa-desa juara, insentif bagi desa-desa juara. Saya kira hal itu yang penting diketahui, dan harapannya dengan Siskudes yang baru ini maka pencairan dana desa bisa lebih cepat. Harapannya di bulan Januari tidak hanya 1 kabupaten saja yang berhasil mencairkan dana desa, tapi di semua kabupaten. Kementerian Desa sendiri sudah membuat WA Group yang di situ isinya seluruh Kadis PMD se-Indonesia. Ada WA Group yang isinya seluruh kepala Bapeda di Indonesia, dan ada WA Group yang isinya seluruh kepala dinas transmigrasi di Indonesia. Ini untuk mempercepat gerak kita bersama, karena kita ketahui bahwa Siskudes punya koneksi dari desa, Pemda, dan pemerintah pusat. Demikian juga dana desa, pencairannya, kelancaran penggunaannya itu juga punya koneksi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Semoga webinar kali ini yang akan sangat detail dan teknis memiliki manfaat yang sangat tinggi bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kaban atas keynote speech yang telah disampaikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan pengantar Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan, Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kepada Bapak Dr. Agus Kuncoro, SOS MSI, kami persilakan. Terima kasih Mbak Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Pak Ivan selaku Kepala Badan Pengembangan dan Informasi di Kementerian Desa, kemudian para narasumber Mas Adrian dan Mas Febri, dan para seluruh peserta yang ada di Zoom maupun di YouTube yang saya hormati. Di awal sudah disampaikan oleh Pak Kaban terkait dengan webinar. Jadi ini adalah kegiatan rutin bulanan di BPI khususnya, yang memang penyelenggara adalah di
Pusat Pengembangan Kebijakan. Ini merupakan webinar yang pertama di tahun 2024 ini, yang target webinar nanti setiap bulan kita laksanakan dengan mengupas tuntas isu-isu strategis, isu terkini maupun isu-isu yang mungkin mendapat respon dari berbagai pihak, terutama bagi dinas maupun dari desa yang sebagai penyelenggara kegiatan di level bawah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, adapun maksud dan tujuan dilaksanakan webinar ini adalah yang pertama menyampaikan satu program isu yang menjadi bahasan di level pemerintah kabupaten, provinsi maupun di desa. Kemudian yang kedua, kita juga berusaha menyebarluaskan berbagai informasi yang mungkin interaktifnya saat ini dimaksimalkan melalui webinar ini. Jadi selain mungkin ada surat yang dikirim ke instansi terkait, kita juga berusaha melakukan interaksi secara langsung melalui webinar. Kemudian yang ketiga, diharapkan juga ada respon dan masukan dari peserta webinar, baik yang ada di level pemerintahan maupun non-pemerintahan, baik itu dari akademisi maupun dari unsur pegiat yang ada di desa atau di lapangan. Kemudian selanjutnya, dari hasil webinar ini tentunya akan menjadi satu bahan bagi kami untuk membuat satu tulisan atau policy, baik itu policy brief maupun mungkin policy paper yang bisa menjadikan satu pedoman di mana tulisan-tulisan ini nantinya akan kita sampaikan secara berjenjang, bahkan mungkin bisa juga nanti kita publish di momen-momen tertentu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini webinar dengan mengangkat tema kupas tuntas Siskaudes versi 2.0.6. Ini sebenarnya isu yang saat ini sudah menjadi pembahasan maupun pembicaraan di tingkat desa. Untuk itu hari ini kami menghadirkan narasumber pakar-pakarnya yang memang membidangi dalam hal ini, dan nantinya diharapkan bisa memberikan satu nuansa referensi maupun masukan dan pengetahuan dari desa khususnya, karena ini Siskaudes, dan juga bisa menambah referensi bagi pemerintah di tingkat atasnya, baik itu pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak panjang lebar yang akan kami sampaikan, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak, terutama narasumber yang telah hadir di ruangan kami, dan para peserta yang sudah antusias bergabung dalam mengikuti kegiatan webinar ini. Dan mudah-mudahan tujuan kami bisa tercapai dan minimal bisa menambah manfaat bagi masyarakat ataupun mungkin pegiat yang dalam hal ini tergabung dalam Zoom maupun dalam YouTube ini. Saya kira itu, terima kasih. Semoga kegiatan ini berjalan lancar sampai dengan akhir kegiatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kapus Banjak atas pengantar yang telah disampaikan. Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, kita akan masuk ke acara inti dari webinar Siskaudes versi 2.0.6, yaitu pemaparan dari narasumber Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang sangat luar biasa sekali. Kali ini telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Adrian Puspawijaya AKME CE CRCP selaku Koordinator Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Wilayah 1 BPKP,
dan Bapak Fembrianto Sasongko SE selaku Auditor Ahli Muda BPKP yang akan dipandu oleh moderator cantik dan energik Ibu Novita Riani SPI MSI selaku Analis Kebijakan Ahli Muda pada Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Untuk itu, kepada para narasumber dan moderator, kami persilakan. Baik, terima kasih. Burung gelatik terlihat merona. Saya cantik, para narasumber mempesona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang kami hormati Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, beserta seluruh pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, juga seluruh pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan juga kami menyapa seluruh pejabat struktural di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah dan Transmigrasi, serta seluruh pejabat fungsional yang mungkin saat ini menghadiri atau mengikuti kegiatan kita secara daring melalui kanal YouTube Kementerian Desa dan link Zoom yang kita telah sebarkan. Yang kami banggakan juga narasumber yang telah hadir pada hari ini, ada 2 orang narasumber yang luar biasa. Saya, Bapak Ibu yang kami hormati, luar biasa sekali. Sudah paparan tadi disampaikan dari mulai flashback, kemudian sampai kepada kita langsung praktek melihat ya simulasi tadi, tapi simulasi isinya sudah asli itu ya Mas Febri ya. Data simulasi tapi isinya sudah asli, itu kegiatan-kegiatan memang yang ada di salah satu desa yang ada di Indonesia. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya yakin Bapak Ibu sekalian yang ada di Zoom pasti juga sudah menunggu untuk bertanya. Tetapi sebelumnya saya ingin ingatkan bagi Bapak Ibu sekalian agar mengisi presensi ya yang melalui Zoom ya, silakan diisi, sudah ada di kolom chat, silakan diisi presensinya. Kemudian juga untuk YouTube silakan dilihat di BPI, ada 2 YouTube kita, ada YouTube BPI Kemendes PDTT, juga ada YouTube dari Kemendesa PDTT. Silakan Bapak Ibu lihat saat ini sudah live 2 kanal YouTube kita serta 1 link Zoom ini. Silakan presensinya diisi kembali untuk menjadi database kita juga untuk kegiatan webinar kita pada pagi sampai siang hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kami persilakan pertanyaan ya. Ada pertanyaan yang pertama itu adalah dari via Zoom ya. Kita buka untuk Zoom. Bapak Ibu sekalian. Baik, silakan yang pertama ini. Ya, silakan Pak Imanuddin yang sudah angkat tangan. Silakan bertanya padat, singkat dan jelas Pak Iman. Silakan. Suaranya masih di mute. Oke. Terima kasih. Bisa didengar ya, Bu? Ya, bisa. Silakan. Pak Iman. Terima kasih Bu Novi, langsung aja pada poinnya. Begini, dari BPKP kami mohon gitu ya, adanya fasilitasi tagging, kalau tidak salah tuh tadi 22 plus 1, yaitu jadi 2399. Yang kami inginkan adalah seluruh kode rekening yang menjadi pokoknya itu sudah diberikan guidance taggingnya, misalnya bidang pemerintahan. Nah, itu nanti maksudnya ke tagging berapa gitu, karena biar kita memiliki tujuan yang sama terhadap belanja kegiatan di desa tersebut dan juga seluruh Indonesia. Yang kedua, sebelumnya saya perkenalkan dulu, maaf Bu, saya Imanuddin dari pendamping desa Pak. Yang kedua adalah kami mohon ada sebuah tambahan untuk tagging, karena kami selaras dengan apa yang disampaikan oleh Kemendagri melalui BPKP dan juga dari Kemendes. Kami mengawal juga sampai SDGs desa Pak, pembangunan berkelanjutan. Kami menginginkan tagging daripada SDGs desa yang ada 18 itu bisa diakomodir di dalam Siskudes, biar nanti misalnya tagging stunting kami itu juga ada sampai SDGs keberapa, mungkin ini SDGs ke-3 atau ke-4. Begitu Pak, terima kasih atas
waktu yang diberikan kepada saya ucapkan terima kasih. Mohon bisa diakomodir, Pak. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Mas Kang Iman. Berikutnya ke penanya yang kedua, banyak sekali yang raise hand ini. Siapa teman-teman? Yang raise hand bersiap, kami akan tunjuk. Amriah ya. Oke, baik. Dari Kang Emri nih ya. Kang Emri Yahya, silakan. Siap, terima kasih Mbak Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat Pak Kaban, Mas Panovic, Pak Andrian, selamat pagi menjelang siang. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan kesulitan di lapangan. Yang pertama, sebelum ke ranah Siskedes, ini berkaitan dengan yang tadi sempat Pak Kaban sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan stunting. Mohon kiranya nanti, karena yang namanya stunting posisi saat ini kan menjadi isu nasional, artinya menjadi prioritas nasional, sehingga pembagian kewenangan harus jelas. Karena sampai saat ini terkait dengan pembagian kewenangan tersebut masih campur aduk antara perangkat daerah dengan desa. Atas hal tersebut mohon kiranya pembatasannya yang jelas berkaitan dengan stunting. Yang kedua, ini berkaitan dengan tadi adanya BUMDes. BUMDes betul, kalau kami melihat dari Permendagri 20 2018 itu hanya ada 2 kegiatan yang sudah terakomodir. Dan tadi Pak Kaban menyatakan silakan ditambahkan di 90 sampai 99. Nah, yang menjadi permasalahan sampai hari ini adalah ketika mempergunakan dana desa sumbernya untuk kegiatan tambahan yang dapat ditambahkan oleh daerah, itu tidak terakomodir di OMSPAN, gitu. Sehingga mohon kiranya dapat difasilitasi ketika penguatan yang posisinya nanti dieksekusinya oleh teman-teman BUMDes. Dan yang ketiga, ini mohon izin Bang Andrian, beberapa tahun ini sebetulnya sudah kami sampaikan, baik itu melalui Kementerian Dalam Negeri, terus kemudian melalui Kementerian PDTT, Kementerian Desa dan PDTT. Selanjutnya juga beberapa sempat saya juga konsultasi dan komunikasi dengan teman-teman dari BPKP. Ini berkaitan dengan parameter di Siskedes. Seperti itu. Karena sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri dinyatakan bahwasanya terkait dengan output capaian itu kan harus terukur. Tetapi ternyata di indikator-indikatornya saja banyak yang masih proses. Contoh kecilnya adalah terselenggara, gitu kan, terlaksana, itu kan masih proses, belum menjadi suatu output terukur. Nah, selanjutnya di dalam output capaiannya ataupun satuan keluarannya masih banyak yang paket. Ya, ketika berbicara paket kita bingung nih menghitung paket itu seperti apa ketika berbicara persentase. Seperti itu. Nah, contoh lucunya adalah perencanaan. Di situ outputnya adalah betul dokumen perencanaan, tetapi ketika satuan outputnya ternyata paket. Kenapa tidak dokumen saja? Umpamanya seperti itu. Terus termasuk juga PMT. Ini PMT di bidang yang paling bawah itu di Posyandu ya, untuk PMT, permakanan tambahan itu, ternyata satuannya adalah unit. Itu yang tertuang di dalam parameter Siskedes. Nah, mohon kiranya untuk mempermudah teman-teman desa dalam menghitung capaian output nanti terkait dengan RKPdes dan RPJMdes tentunya persentase berapa persen tercapainya itu mudah dibaca. Termasuk juga kami pemerintah daerah dapat memfasilitasi ketika teman-teman menghitung persentase kinerja. Itu diantaranya yang dapat kami sampaikan dan mudah-mudahan itu dapat ditindaklanjuti untuk bahan perbaikan. Sekian, terima kasih sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Kang Amri dari DPMD Kota Banjar. Yang berikutnya ketiga, silakan yang raise hand. Siapa teman-teman? TPP Atam Kasiani. Dari TPP Atam Kasiani, silakan. Dari Ibu Atam Kasiani dari TPP, silakan. Ibu atau Bapak? Ibu ya? Ibu. Baik, silakan Ibu. Singkat, padat dan jelas. Ya.
Baik, yang pertama pertanyaan saya, perkenalkan dulu, nama saya Kasiani ya dari TPP Atam. Saya ingin tanya terkait Siskedes online ya Pak ya. Jadi yang ingin saya tanyakan itu adalah di data perencanaan, data umum dan RTJMDes itu harus diinput ulang. Padahal kan kita sudah online nih Pak ya. Jadi kalau seandainya kepala desa ini sudah menjabat yang kedua, saya rasa kan tidak perlu kita input ulang lagi karena RPJM-nya sudah sama dengan yang tahun pertama gitu. Jadi ini ketika tahun kedua, tahun ketiga nanti kita input ulang lagi. Jadi saya rasa itu menghabiskan waktu begitu ya Pak ya. Yang kedua pertanyaan saya terkait update aplikasi Siskedes ya. Jadi dia kan setiap tahun itu kita update aplikasinya. Ketika kita perangkat hendak mengganti laptop, aplikasi tahun sebelumnya itu tertinggal di laptop yang lama, tidak bisa kita pindahkan di laptop yang baru. Sedangkan kan Siskedes itu kita tahu dia harus dengan spek yang ada khusus lah yang bagus gitu. Jadi kalau misalnya speknya udah lama kita mau ganti itu agak sulit Pak gitu. Jadi mungkin saran dan masukan mungkin update aplikasi itu bisa seperti aplikasi-aplikasi lainnya lah yang tinggal kita upgrade langsung dia berganti gitu Pak. Tidak tertinggal di laptop yang lama gitu di tahun-tahun sebelumnya. Jadi kami pengennya satu laptop itu dengan aplikasinya dengan laptop yang baru itu sudah bergabung 2020, 21, 22, 23. Jadi sebelumnya saya perkenalkan di kabupaten kami itu sudah online sejak 4 tahun gitu Pak. Jadi kalau misalnya tahun yang lama itu kan ketinggalan di laptop yang lama agak sulit. Baik, begitu aja Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup untuk 3 dulu ya. Yang pertama, jadi mungkin sudah jelas pertanyaan-pertanyaan. Tapi yang agak membuat excited saya itu adalah dari 3 penanya ini 2 dari pendamping. Nah, luar biasa berarti, Bapak Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan, pendamping desa dari Kementerian Desa itu tidak hanya bertugas mendampingi dalam hal pemberdayaan pembangunan, tetapi juga teman-teman juga berusaha untuk memahami bagaimana membantu desa dalam mensupport atau memfasilitasi keuangan-keuangan di desa. Jadi peran pendamping itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dan dari ini tadi saya melihat bahwa luar biasa pendamping-pendamping kita yang bertanya, ini seharusnya pemerintah desanya yang bertanya ini ya. Tetapi ternyata teman-teman kita begitu antusias ya, begitu karena memang mereka ini terbukti mereka mendampingi desa ini, Mas Adrian, Mas Febri ya. Mereka mendampingi desa sampai sedemikian rupa sehingga yaitu tadi yang namanya peran pendamping itu tidak boleh diabaikan. Jadi luar biasa sekali teman-teman, dan ada dari DPMD juga yang tahu proses ini seperti dari Pak Amri ini juga sampai ke paket-paket kegiatan capaian output itu memang masih standar ya. Tidak ada yang misalnya kalau untuk kegiatan peningkatan kapasitas pasti orang kegiatan gitu kan. Terus kalau untuk kegiatan ini tadi dia kesulitan ketika untuk kegiatan yang masih hanya paket ini padahal pemberian makanan tambahan. Tidak ada piece, tidak ada apa gitu ya, tidak ada kilogram atau apa seperti itu ya. Mungkin yang diminta lebih detail seperti itu. Baik, silahkan mungkin Mas Adrian dulu. Terima kasih Bu Novi, ini luar biasa. Pertanyaan dari teman-teman ini menunjukkan keseriusannya nih dalam mencoba memahami terkait Siskedes, apalagi udah ada Siskedes versi 206 nih. Sekali lagi terima kasih, luar biasa. Untuk menjawab pertanyaan ini mungkin saya jawab secara umum, nanti secara teknisnya bisa ditambahkan oleh Mas Febri. Yang pertama pertanyaan dari Pak Imanuddin, terima kasih pendamping desa terkait tagging ya. Terkait tagging ini menjadi perhatian kami karena memang dalam proses keuangan desa kita perlu ada data-data atau informasi-informasi yang dibutuhkan yang perlu kita tagging, sehingga dengan adanya tagging itu kita bisa mengetahui kebutuhan informasi apa, kegiatan prioritas, termasuk contohnya yang diminta ditunjukkan terkait SDGs. Pak Imanuddin dan teman-teman sekalian, ini udah menjadi perhatian bersama. Kalau dari kami kita udah berusaha mengakomodir terkait adanya tagging SDGs ini. Kita udah berapa kali juga koordinasi dengan Kementerian Desa, bahkan kita sempat mengundang ya Bu Novi ya untuk hadir di BPKP menjelaskan terkait SDGs seperti apa, sehingga ketika kita melakukan tagging itu diharapkan bisa sesuai. Kita tahu ada 18 ya, terakhir jadi 17 terkait SDGs desa ini. Kira-kira apa aja nih yang perlu kita tagging, informasi-informasi seperti apa. Ini sudah dilakukan Pak Imanuddin, memang ini belum di 206 ini belum terlihat ya Mas Budi ya.
Nah, tapi kita udah proses sebenarnya, ini dalam proses pembahasan juga yang kita lakukan dengan Kemendagri, karena dalam proses pengembangan aplikasi Siskus ini ada tim pengembangnya antara kami di BPKP dan Kemendagri, dan ini masih proses lah ya, kami sampaikan di sini memang belum bisa kita tampilkan di 206, tapi ini udah menjadi pembahasan, udah menjadi perhatian. Jadi kami menyampaikan ini dalam progres, mudah-mudahan bisa kita wujudkan segera. Nanti kita informasikan lebih lanjut terkait masukan adanya tagging SDGs desa. Karena ini sekali lagi menurut kami penting, karena di dalam Permen Desa kan kita sangat memperhatikan perencanaan itu berdasarkan SDGs desa. Lalu berikutnya dari Pak Amri Yahya, ini DPMD Kota Banjar. Sepertinya sangat memahami sekali terkait Siskudes dan juga praktik-praktik di keuangan desa. Terima kasih Pak Amri Yahya atas pembinaannya. Terkait stunting, kewenangannya harus jelas. Ini benar, supaya jangan sampai ada tumpang tindih. Jangan sampai apa yang dilakukan oleh pemerintah desa itu sebenarnya menjadi kewenangan dari pemerintah desa. Karena sekali lagi dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa harus memperhatikan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, berdasarkan amanat pemerintah gitu ya, atau skala lokal desa. Nah, ini memang sepertinya perlu ada semacam kejelasan ya, rincian kegiatan-kegiatan apa yang memang menjadi kewenangan desa. Sepertinya perlu ada juknis terkait kejelasan sebenarnya untuk kegiatan stunting desa itu seperti apa, contoh-contoh kegiatan yang bisa dilakukan. Lalu terkait kegiatan BUMDes ya, memang nanti terkait tambahan-tambahan ya kegiatan dan juga kode-kode, memang nanti ada permasalahan di ujungnya bagaimana dengan omspannya. Nah, ini terus kita lakukan koordinasi Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kita selalu melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, bahkan rencananya nanti siang ini kita akan sebenarnya berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, DJPK dan juga Omspan. DJPK terkait SIK di Taman Desa, kalau DJPB biasanya kita ada SITP itu terkait Omspan. Nah, nanti kita sampaikan. Tapi terkait parameter, terkait tambahan-tambahan kode gitu ya, memang ini harus kita perhatikan, jangan sampai sebenarnya tambahan kegiatan itu udah ada yang sudah ada yang mirip-mirip. Jadi memang perlu ada perhatian khusus, apakah kegiatan ini benar-benar perlu ditambahkan atau kode-kode itu perlu ditambahkan supaya jangan sampai terjadi duplikasi. Nah, kalau kode-kode ini memang sudah banyak, biasanya nanti dari Kemendagri membuat semacam daftar kode baru yang sudah distandarkan supaya apa? Kode-kode tambahan tersebut menjadi standar yang bisa digunakan oleh pemerintah desa yang lain, dan ini bisa ditambahkan di Omspan. Jadi kode-kode baru tersebut menjadi standar dan bisa dipakai oleh teman-teman pemerintah yang lain. Itu yang bisa kami sampaikan. Nanti terkait Omspan kita sekali lagi akan melakukan koordinasi supaya apa yang menjadi tambahan di Siskudes itu bisa diakomodir di Omspan. Sekali lagi, untuk kode yang sama yang memang diperlukan harusnya menjadi standar, tidak menjadi kode tambahan lagi. Lalu terakhir dari Bu Kasiani dari TPP Atam ya, Siskudes yang online perencanaan di RPJMDes. Jadi untuk tahun kedua, tahun ketiga harusnya kan sudah ada datanya ya, tidak perlu menginput ulang. Ini menjadi perhatian ya, memang untuk perencanaan teman-teman ya, datanya itu sudah diinput di tahun pertama, itu sebenarnya datanya sudah ada ya, bisa dilakukan, kita kan bisa melakukan sebagian ya proses, nanti mungkin dicontohkan oleh Mas PMD aja secara langsung bagaimana untuk data perencanaan yang sudah ada di tahun sebelum itu bisa kita ekspor, bisa masuk ke dalam di tahun berikutnya, nanti bisa dicontohkan oleh Mas PMD. Kalau online ya, lalu untuk yang update apalagi yang online, nanti ini kita menjadi perhatian nih Mas PMD nih ya. Nanti bisa dijelaskan oleh Mas PMD terkait bagaimana cara mengupdate Siskudes kalau laptopnya kita pindah gitu ya, supaya tidak ada permasalahan terkait pengolahan datanya.
Mungkin itu saja dari saya, Ya. Bu Novi. Nanti secara teknisnya bisa Mas Febri bisa, bahkan masih kasih contohnya mungkin ya. Ya, Bisa baik, kasih. baik. Silakan Mas Terima Febri untuk dilengkapi pertanyaan dari 3 penanya. Baik, terima kasih. Tadi terkait yang dari Pak Imanuddin dulu ya. Jadi terkait dengan apa? Terkait tagging memang seolah yang terjadi sekarang itu apa ya, asumsi gitu ya dari teman-teman desa sendiri. Kita memang belum apa ya, belum mengeluarkan misalkan untuk modifikasi yang baku. Jadi untuk belanja ini mendukung tagging yang mana itu memang belum apa namanya, belum seragam gitu ya antar desa. Mungkin nanti kita BPKP dengan Kemendes dan Kemendagri kita coba nanti rumuskan bersama ya terkait kodifikasi antara belanjanya dengan terkait dengan tagging ini masuk mana gitu ya. Jadi mungkin masih jadi PR juga nanti buat kita bersama. Nah, terkaitannya dengan pertanyaan dari Pak Amri Yahya mungkin ya, terkait dengan parameter di dalam apa namanya indikator-indikator untuk output memang selama ini masih apa yang ngambang gitu ya, kayak yang banyak paket gitu itu untuk sementara memang seperti itu kondisinya dan terkait ini memang perlu dilakukan biar lebih detail gitu ya. Misalkan tadi makanan tambahan PMT misalnya, apakah berapa kotak atau berapa liter susu dan segala macam itu ke depan kita coba nanti kita koordinasikan dengan apa di pusat, kita coba koordinasi dengan teman-teman di DJPB ya, terkait Ombudsman, dan nanti Bapak Ibu di DPMD dapat melakukan koordinasi juga dengan teman-teman di KPPN karena ini terkait output nanti akan menjadi fitur juga bagi pelaporan di aplikasi Ombudsman. Nah ini berikutnya merespon dari Ibu Kasiani terkait Siskeodes online. Kebetulan di tempat itu kalau udah online sebenarnya lebih gampang Bapak Ibu terkait dengan perencanaan. Kenapa? Karena database-nya akan tersimpan di server di DPMD atau mungkin BPKAD atau Kominfo mungkin yang mengelola servernya. Nah ini kalau terkait pertanyaan pertama dulu, terkait perencanaan, itu untuk periode 6 tahun sebenarnya dapat dilakukan metode explore import. Kita coba, saya izin share screen mungkin ya, lebih enak. Stop dulu. Oh iya. Udah kok. Oke, apakah terlihat di layar? Terkait dengan RPJMDes, Bapak Ibu dapat melakukan apa namanya ekspor impor. Jadi ketika di tahun pertama, misalkan tahun pertamanya 2023, Bapak Ibu silahkan masuk dikoneksikan dengan database tahun 2023. Maka silahkan lakukan ekspor. Misalkan nama kecamatannya apa, gitu ya, desanya desa apa. Kemudian ini kita menempatkan di mana posisi untuk misalkan saya taruh di desktop misalnya. Misalkan kalau sudah ada datanya, maka di sini dapat kita proses. Berikutnya di tahun anggaran ketika login di tahun 2024, tinggal kita lakukan impor. Nah, kaitannya dengan yang harus Siskeodes nggak bisa mengakses mungkin tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Jadi terkait coba share yang layar dulu. Nah ini, nah kaitannya dengan nih Bapak Ibu. Kalau online Bapak Ibu, maka untuk mempermudah teman-teman di desa mungkin atau teman-teman pendamping ketika mencoba mengkoneksikan dengan server kabupaten, itu silahkan membuat misalkan dari tahun 2020, misalkan ada sampai dengan tahun ada 5 tahun, silahkan Bapak Ibu copy aplikasinya, gitu ya. Kemudian di folder tersebut kita mengkoneksikan, misalkan untuk tahun 2023, silahkan koneksikan ini. Jadi kalau untuk online agak sedikit berbeda. Jadi menggunakan servernya menggunakan nama server Pemda, gitu ya. Yang penting kondisi servernya masih hidup dan database masih aktif, gitu ya. Misalkan ngomong servernya apa, kemudian database-nya adalah nama database di tahun tersebut. Misalkan tahun 2003
maaf 2023 atau 2022. Jadi tentu teman-teman di Kominfo atau PMD sudah menyeting supaya nama database-nya ini berbeda-beda gitu ya. Yang artinya adalah SQL servernya dan passwordnya seperti apa. Jadi yang penting adalah di sini di nama server Pemdanya yang masih aktif gitu ya. Dan nama database-nya yang tadi setiap tahun berbeda. Jadi Bapak Ibu untuk mempermudah dapat membuat 5 folder yang berbeda misalnya untuk mengkoneksikan masing-masing. Intinya yang terpenting adalah database di Pemda ini masih aktif dan bisa diakses oleh seluruh user di kabupaten tersebut seperti itu. Jadi kalau misalkan tadi contoh di 2000 kembali ke perencanaan tadi, misalnya di 2022 misalnya ada database yang menyimpan RPJMDes. Silahkan Bapak Ibu koneksikan dulu ke servernya dan database tahun 2022 tadi. Kemudian ambil data untuk perencanaannya, gitu ya. Lakukan ekspor, kemudian koneksi dengan database 2024 dan kemudian diimpor. Itu memang untuk RPJMDes karena tadi Bapak Ibu database meskipun online gitu ya di kabupaten itu tetap menyimpannya per tahun. Maka untuk memindah antar database tetap dilakukan ekspor impor seperti itu. Mungkin demikian Bu Novi selaku moderator, mungkin kalau ada berikutnya ya. Ya, baik. Terima kasih Mas Pemri atas jawaban-jawabannya tadi, luar biasa sekali ya Bapak Ibu sekalian. Jadi memang saya juga tertarik yang terakhir tadi, yang kompilasi itu tadi ya, fitur baru kompilasi tadi, yang kompilasi Pemda ya. Karena biasanya begini, Pemda itu biasanya karena mungkin sumber daya manusianya berganti-ganti karena ini di BPKAD gitu ya. Tidak terperhatikan yang namanya SQL server ini karena mereka biasanya kompilasi itu manual, rata-rata manual, sehingga dengan adanya SQL server ini dan harus menggunakan fitur ini sehingga tidak ada data yang dibuat. Karena kita ketahui kompilasi ini kan larinya ke OMSPAN nanti kan. OMSPAN akan menarik data itu dari BPKAD seperti itu. Dan ini benar-benar data, tidak ada lagi nanti kami berharap ada perbedaan data dari desa sendiri, karena desa kan bisa ditarik dari KPPN gitu kan, dari penyaluran KPPN dengan OMSPAN yang dari kompilasi Pemda. Gitu. Tapi dengan menggunakan SQL server ini kami berharap BPKAD juga menggunakan ini gitu sebagai dasar kompilasinya, tidak dibuat sendiri secara manual. Karena seringkali kita mendapati laporan juga itu perbedaannya di sana. Karena ketika laporan BPKAD itu tidak akan sama dengan KPPN, kemudian itu yang menjadi pertanyaan di Kemendesa gitu. Kenapa ini berbeda? Apakah desa yang berbeda? Apakah Pemda ini? Karena ternyata itu tadi. Tapi saya bersyukur sekali karena di fitur terakhir tadi ada tambahan di SQL server itu harus menggunakan itu menjadi kunci supaya tidak dibuat lagi kompilasi. Itu kan kadang memang karena kan pelaporan terakhir itu di BPKAD ya, kompilasi Pemda itu. Gitu. Baik, kita buka lagi sesi kedua dengan 3 penanya yang versi YouTube, via YouTube ya, sudah ada 3 penanya dari YouTube, bisa ditampilkan pertanyaan via YouTube dari BPI Live juga Kemendes PDTT ya. Pertanyaannya adalah dari Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Bagaimana dengan desa yang masih internetnya tidak mendukung, sedangkan aplikasi SysQdes ini harus menggunakan internet yang cepat? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari Rupiah 1984. Ini nyantrik juga ini ya. Terkait program sisipan karena keuangan jadi ditulis rupiah gitu. Ini lahirnya 1984 kayak ini. Terkait program sisipan dari pemerintah kabupaten yakni pengadaan pohon kelapa untuk kegiatan ketahanan pangan, apakah ini bisa? Karena kelapa adalah tanaman tahunan. Yang kedua, bintek dan coaching klinik di tingkat provinsi apakah bisa dilaksanakan? Karena di Permendes 7 tahun 2023 sudah jelas bahwa bintek tidak bisa dilaksanakan di luar daerah. Ya kan? Berikutnya dari pendamping desa Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo mengusulkan penambahan menu ekspor SysQdes ke aplikasi Monef DD Kemendes PDTT. Kemudian dari Mariadi, bagaimana cara menginstal SysQdes 2024 ke Mac OS apabila belum support? Sarannya agar kedepannya SysQdes bisa support untuk pengguna
Mac OS tersebut. Terima kasih. Baik, silakan Mas Adrian atau Mas Pembe atau Mas Adrian, silakan menjawab terlebih dahulu. Terima kasih Ibu Nopi, terima kasih Bapak Ibu teman-teman atas pertanyaannya. Ini ada dari Kabupaten Jember, dari Rupiah 984 ya, dari Wates Kulon Progo dan Pak Mariadi. Yang pertama terkait bagaimana nih, tadi kita bilang ada Siskudes online gitu ya, terus ternyata kondisi desanya tadi seperti yang kami sampaikan di awal kan, kondisi desa itu berbeda-beda ya, ada baik terkait sarananya, kondisi alami dan lain-lainnya, sehingga kondisi internetnya tidak mendukung. Kira-kira seperti apa nih bagaimana supaya aplikasi Siskudes ini bisa menggunakan internet dengan cepat? Bapak Ibu sekalian, ini kami sedang mengembangkan ya kedepannya memang untuk Siskudes yang online ini diharapkan nanti kita bisa pemerintah desa itu sifatnya semacam apa ada istilahnya itu. Jadi diinput dulu secara offline gitu ya. Nanti dia bisa melakukan synchronize ya dengan ketika dia mendapatkan jaringan internet ya, misalnya ke kecamatan terdekat. Jadi ketika dia tidak terhubung ke internet, dia bisa melakukan input tetap. Nanti ketika dia tersambung dengan internet, dia langsung ada synchronize-nya gitu. Sehingga ini diharapkan bisa membantu teman-teman di desa yang jadi tidak mesti setiap kali menginput itu harus tersedia jaringan ya. Kalau memang bisa dicari tempat yang terdekat, bisa melakukan synchronize. Tapi kalau tidak, nah tadi ada semacam sistem synchronize gitu ya. Jadi bisa dikerjakan manual nanti secara periodik, misalnya mingguan ke kota gitu ya, ke kecamatan yang ada internet yang cepat, bisa dilakukan synchronize sehingga bisa langsung mengupdate database yang sifatnya Siskudes online tersebut. Itu kira-kira dari Kabupaten Jember, nanti Mas Pemdi juga bisa menambahkan. Lalu terkait Rupiah 1984 ini pertanyaan terkait teknis ya, ketahanan pangan. Apakah kelapa gitu ya, ini ada program tambahan dari kabupaten ya, mungkin karena dinilai menjadi kebijakan prioritas di kabupaten sehingga disisipkanlah ada arahan untuk proses pengadaan pohon kelapa untuk kegiatan pangan. Apakah ini bisa? Jadi kembali kami sampaikan di sini sesuai dengan prioritas, nanti bisa dicek lebih lanjut ya, bahwa ketahanan pangan itu kan minimal 20%. Minimal 20%, dan ini kalau kita lihat di PMK-nya dia dikaitkan dengan daerah rawan ketahanan pangan. Sedangkan di Permen Desa nomor 13 ini diharapkannya di seluruh desa. Kira-kira bagaimana terhadap sisipan pemerintah kabupaten ini? Kalau kami ya melihatnya sepanjang kegiatan itu bermanfaat bagi pemerintah desa ya, dan ini menjadi musyawarah desa, silakan ya, karena sifatnya kan prioritas. Kebijakan yang ada di pemerintah pusat itu kan sifatnya nasional. Kalau memang sekali lagi kegiatan kelapa ini dipandang penting dan mampu berguna bagi masyarakat di dalam musyawarah memang diputuskan bisa dilakukan, ya, silakan saja kalau menurut kami ya. Tapi sekali lagi ini ajas kebermanfaatannya jangan sampai terlalu lama juga gitu ya, dan ini menjadi keputusan dari musyawarah desa sebagai tempat utama yang paling tinggi ya untuk memutuskan kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Lalu berikutnya terkait BIMTEK yang ada di provinsi, harapan kami ini pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota tetap menjadi leading ketika melakukan BIMTEK. Artinya apa? BIMTEK itu dilakukan berdasarkan pembiayaan dari pemerintah daerah. Harapannya seperti itu, karena di dalam Permendagri 15 juga ada amanah kepada pemerintah kabupaten kota khususnya ya, untuk menyediakan dana atau anggaran untuk peningkatan kapasitas. Nah, harapannya dengan adanya kegiatan ini, maka pemerintah desa itu cukup datang saja gitu ya. Jadi untuk belanja biaya-biayanya itu udah menjadi tanggung jawab dari pemerintah kabupaten kota. Lalu terkait menu ekspor impor ke Monep DD, ini kemarin juga sudah termasuk yang kita coba kembangkan ya. Nanti ekspor berikutnya tadi sudah disampaikan oleh Mas Pemdi, kan kita ada ekspor ke
Omspan, ada ekspor ke konsolidasi. Nah, ini terkait aplikasi Monep DD, apakah bisa dilakukan ekspor juga? Nah, ini bisa kita penjajakan berikutnya. Terima kasih. Tapi sekali lagi ini tentu pengembangannya kita lakukan bersama. Kira-kira seperti apa nih yang diperlukan di Monep DD dan Siskudes bisa menyampaikan. Nanti kita bahas bersama dengan sama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri juga. Lalu terakhir terkait Mac OS-nya ya. Ini memang kita biasanya pakai Windows ya, karena pertimbangannya yang familiar, umum yang digunakan oleh seluruh pemerintah desa itu rata-rata masih Windows ya. Nah, kira-kira ke depannya untuk macOS sementara ini masih belum bisa ya? Belum bisa memang. Karena tadi pertimbangannya secara umum masih yang menggunakan Windows. Tapi ini menjadi catatan kami ya. Kita akan menjadi pembahasan kira-kira pengembangannya seperti apa. Karena sekali lagi untuk pengembangan ini dibutuhkan sumber daya, beberapa hal kami perlu skala prioritas. Kira-kira untuk pengembangan berikutnya mana yang kami bisa lebih fokuskan. Termasuk yang tadi kami sampaikan, kami akan mengembangkan dashboard desa. Dashboard desa itu maksudnya ketika ada Siskudes online, pemerintah DPMD itu bisa melakukan monitoring. Jadi semacam kondisi monitoring bisa dilihat tuh mana pemerintah kabupaten kota, misalnya ya pemerintah desa, 5 pemerintah desa yang paling bagus untuk penerapan transaksinya, mana penyerapan realisasi belanjanya yang paling rendah, 5 terendah, sehingga pemerintah kabupaten kota di SPM itu bisa memonitor atau kecamatan bisa memonitor sehingga bisa melakukan langkah-langkah perbaikan supaya tadi mendorong untuk percepatan penginputan transaksi dan lain-lain. Mungkin itu saja dari saya, mungkin Mas Henry bisa menambahkan. Ya, Baik, terima kasih Pak Adrian. Menambahkan ya mungkin kaitannya mungkin dari pertanyaan dari Desa Mulyorejo ya. Jadi terkait yang internet lambat ini, mungkin untuk sementara memang di versi 206 ini belum ini ya. Ketika internet lambat memang kita harus berusaha mencari koneksi yang lebih cepat seperti itu. Karena kecepatan terhubung server ini ada risiko ketika internet nggak stabil itu kadang inputannya gagal seperti itu. Nah, tapi untuk ke depan kita kebetulan di pengembangan yang sekarang untuk tahun 2025 nanti kita teman-teman tim BPKP sedang mencoba untuk mengembangkan supaya ini bisa tadi disampaikan synchronize. Jadi ketika sama seperti synchronize Google Drive Bapak Ibu ya. Jadi ini masih dapat tersemat lokal dulu di di laptop gitu ya. Kemudian ketika ada koneksi internet itu nanti otomatis melakukan sinkronisasi dengan server. Ya ini kita sedang dalam tahap pengembangan seperti itu. Nah, ini menarik juga berkaitan dengan pertanyaan dari Pak Mariadi ya. Jadi memang untuk macOS nggak bisa, tapi saya ketahui untuk laptop Apple ya, MacBook itu bisa dual boot gitu ya. Dual boot, satunya pakai OS bawaan ya, dari Apple, satu lagi bisa diinstal untuk Windows seperti itu. Jadi ini bisa kalau Bapak Mariadi bisa mungkin menambahkan OS yang kedua, situ menggunakan Windows, itu dapat menginstal Siskudes ini. Jadi dengan satu laptop tapi menggunakan dual OS. Nah, tapi ini akan teratasi Bapak Ibu yang ketika nanti kalau mohon doanya supaya lancar untuk Siskudes kita menggunakan berbasis web. Jadi ketika nanti berbasis web gitu ya, maka akan dapat digunakan di OS manapun, mau Windows, mau Android, Apple, termasuk di tablet atau iPad mungkin dapat digunakan. Tapi memang terkait ini perlu tadi ya, satu dari sisi pemerintah pusat di BPKP maupun Kemendagri harus menyediakan server yang besar karena jumlah desa sampai 75.000 lebih itu tentu membutuhkan infrastruktur atau server yang sangat besar gitu ya. Kemudian dari sisi desa mungkin perlu tadi dukungan internet ataupun nanti menggunakan tadi fitur sinkronisasi ketika sudah memperoleh sinyal, maka otomatis data tersimpan di laptop itu akan mengupload sendiri ke server yang ada di mungkin entah nanti kita tempatkan di provinsi atau di pusat. Tapi memang kita rencana adalah teman-teman di DPRD provinsi dapat menyediakan dukungan gitu ya ketika server ini kalau harus nasional mungkin terlalu berat, maka mungkin perlu kita bagi-bagi ke beberapa provinsi seperti itu.
Mungkin demikian Bu Moderator. Baik, terima kasih. Oke, kita sudah sampai kepada sesi yang kedua, sudah selesai. Kita berikutnya menginjak sesi terakhir ya, ini tanya jawab di sesi ketiga secara Zoom ya, yang melalui via Zoom. Oke, baik, siapa kira-kira ini yang raise hand? Dari TPP ya? Oke, baik, dari Emri Zelmi TPP. Silakan Kang Emri. Singkat, padat dan jelas, tidak mengulang ya Kang Emri ya. Silakan. Siap. Terima kasih Bu Novi. Bu Novi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Yang pertama nih Bu Novi, ini ada 3 catatan. Yang pertama ini terkait dengan rekening khusus bagi desa mandiri untuk rehab kantor ringan di Bu Novi. Yang sekarang itu kan memang sudah ada kode rekening di parameter di 10203. Itu kan secara umum yang melalui dana ADD. Nah, di Permendes kita sekarang kan diakomodir dana desa itu boleh untuk rehab ringan kantor desa dari dana desa. Apakah tidak khusus kita buatkan seperti yang OP 3%? Ya, itu yang pertama. Yang kedua nih terkait dengan menyambung juga dengan kawan Eflon Progo nih Bu Novi yang tadi laporan penyerapan dana desa yang di laporan di menu Siskodes, di laporan penyerapan dana desa atau laporan PMK, di situ ada misalkan outputnya kegiatan 2 kegiatan Bu Novi. Nah, anggarannya diakumulasikan dijumlahkan anggarannya Bu Novi, kemudian realisasinya juga dijumlahkan. Nanti bisa mungkin minta dibantu terkait dengan contoh di simulasi diperlihatkan Bu Novi. Nah, apa bisa tidak setiap kegiatan yang muncul di dalam laporan penyerapan dana desa itu dimunculkan anggarannya, kemudian realisasinya juga dimunculkan per kegiatan. Ini juga bisa memudahkan kami bagi TPP untuk laporan kami ke Monifdede Bu Novi. Oke, baik. Ya. Itu Oke, saja. yang ketiga Bu Novi terkait dengan proporsi belanja operasional. Itu kan sekarang diperlihatkan BOP 30% maksimal dengan 70% di luar itu. Nah, kalau dari pencermatan saya di Modopi di tahun 2023 yang ditampilkan secara aplikasi Skodes itu ada 4 jenis belanja pegawai, belanja barang desa, belanja modal, kemudian belanja tidak terduga. Nah, yang dikategorikan belanja BOP 30% itu belanja pegawai dengan belanja barang dan jasa. Nah, sementara ini kan kita merujuk kepada PP 11 tahun 2019 yang dimana penggunaan dana 30% itu adalah untuk sirtap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, kemudian operasional BPD dengan tunjangan BPD. Kelebihan. Ya, ini menyangkut terkait dengan kelebihan nantinya Pak, 30%. Nah, sehingga di dalam belanja di dalam cetak output yang di Siskodes itu di belanja barang dan jasa ada nilai barang dan jasa dari operasional desa Pak yang muncul. Sementara operasional desa itu kan masuk belanja 70%. Ini yang saya coba pilah. Itu maksudnya Pak. Di belanja barang dan jasa, di belanja barang dan jasa ditampilkan cetak dari proporsi belanja 30% itu muncul nilai dari belanja barang dan jasa di operasional Pemdes. Sementara operasional Pemdes kan tidak masuk perhitungan 30% berdasarkan dari PP 11 tahun 2019. Baik. Terima kasih Kang Epi, kami sudah menangkap pertanyaannya. Siap. Terima kasih pertanyaannya. Kita lanjut ke penanya kedua yang sudah raise hand, silahkan. Dari pemerintah Desa Kalolos, silahkan. Yang sudah raise hand dari pemerintah Desa Kalolos, silahkan perkenalkan nama. Kemudian pertanyaan singkat, padat dan jelas serta tidak mengulang. Silahkan, Ibu. Masih mute, Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, langsung saja Bu. Ya, terkait dengan belanja untuk pembinaan PKK Bu, apakah bisa membelanjakan untuk studi tiru? PKK?
Ya. Dari sumber dana Dana desa. itu ditiru dari Sumbernya dari dana desa. ya. Baik, itu saja Ibu. Ya, itu saja. Baik, terima kasih. Silakan penanya ketiga. Penanya terakhir kita silakan. Siapa yang raise hand? Saya harap dari pemerintah desa lagi ya. Mungkin kita pilih. Dari Hendrika. Pak Hendrika dari mana ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari pemerintah desa Kampung. Suara kurang jelas Bapak, mohon izin. Suara kurang jelas. Pak Hendrika, bisa diulang? Terima kasih. Saya Hendrika, Kepala Desa Mesih Gumpung, Kecamatan Mentara Timur dari PD. Ingin berhubung ini masih proses penyempurnaan Siskedes, jadi saya ingin usul untuk angka yang ada di Siskedes, baiknya kami orang desa bisa melakukan Zoom, karena keluhan dari rekan-rekan operator tulisan angka yang ditampilkan di Siskedes agak kecil. Mohon koreksi untuk kedepannya. Terima kasih. Ada lagi Pak? Sudah cukup. Baik, terima kasih. Saya buka satu lagi ya. Satu lagi pertanyaan sesi terakhir karena waktu kita sudah mendekati selesai. Silakan dari DPMD Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, di tempat saya ini. Silakan dari DPMD. Singkat, padat, jelas, tidak mengulang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Bahrin dari Dinas PMD Kabupaten Seruyan. Yang mau saya tanyakan terkait penggunaan dana desa, Bu. Jadi di tempat kami di desa itu untuk fasilitas layanan kesehatan seperti ambulan itu banyak yang belum ada, Bu. Jadi dari desa ke tempat fasilitas kesehatan kayak rumah sakit itu menempuh jarak kurang lebih ada 3-4 jam. Jadi yang mau saya tanyakan, Bu, terkait masalah ini, bisa nggak pemerintah desa untuk tahun 2024 untuk pengadaan ambulan terkait untuk menunjang layanan kesehatan? Itu aja, Bu. Baik, terima kasih. Terima kasih dari Seruyan. Bapak Ibu sekalian, kita tutup sesi pertanyaan kita 1, 2, 3. Ini untuk sesi terakhir dan langsung kita jawab saja kepada para narasumber. Pertanyaan sudah cukup jelas, silahkan dijawab sesuai dengan porsinya. Karena ada beberapa ini kami melihat ada pertanyaan yang harusnya larinya ke Kementerian Desa. Silahkan, ya. Pak Adria. Terima kasih Bu Nopi. Ya, memang ada beberapa pertanyaan terkait substansi ya, terkait substansi penggunaan dana desa itu mungkin bisa ditambahkan juga oleh Bu Nopi, karena Bu Nopi ini luar biasa juga nih terkait untuk prioritas dana desa seperti apa penggunaannya. Kami coba menjawab, nanti ditambahkan oleh Mas Pendi dan nanti Bu Nopi walaupun moderator mungkin bisa juga menambahkan. Yang pertama dari Pak M. Rizalmi ya, dari TPP Kecamatan Lunang. Memang di dalam Permendes 13 ya tahun 2023 ini kan ada yang larangan ya, tapi ada yang dibuka tuh bahwa dana desa bisa digunakan 10% ya renovasi gedung, tapi khusus untuk desa yang statusnya mandiri. Jadi kalau desa yang belum statusnya mandiri memang tidak boleh dipergunakan untuk melakukan pembangunan renov, apalagi pembangunan gedung kantor, termasuk juga untuk pembelian tanah ya, tidak boleh digunakan untuk hal tersebut. Apakah tidak dibuatkan rekening khusus untuk operasional kantor desa? Kalau untuk secara kegiatan kita sudah punya ya. Nanti kalau untuk rekening belanja saya kurang hafal ya, nanti bisa Mas Tedu lihat. Tapi kita bisa menggunakan kode kegiatan dan kode rekening yang ada. Sepanjang masih bisa kita gunakan yang ada. Cuma saya belum hafal tuh ya kegiatan yang menyangkut renovasi gedung kantor, karena di dalam Permendagri 20 itu kan kegiatannya kode rekeningnya banyak. Itu tidak hanya dana desa, tapi bisa buat yang lain, termasuk pembangunan dan gedung kantor itu sepertinya sudah ada.
yang memang itu harusnya digunakan selain untuk dana desa. Tapi sekali lagi untuk Permendes 13 ini dibuka, begitu ya Bu Novi ya, 10% itu untuk renovasi kantor. Jadi masih sifatnya renov ya, karena 10% itu kalau kita anggap 1 miliar sekitar 100 juta kira-kira untuk renovasi kantor. Jadi kami akan cek lagi, tapi gunakanlah kode kegiatan ataupun kode rekening belanja yang memang sudah ada di dalam rekening di dalam Permendagri 20. Lalu terkait output 2 kegiatan, nanti mungkin bisa Mas Pemri ya bisa perlihatkan. Lalu yang terakhir ini dari Pak Emri Zelmi, memang di dalam PP 11 tahun 2019 itu ada beberapa perubahan terkait PP sebelumnya, PP 43 terus berubah jadi PP 47 tahun 2015 terkait pasal 100 itu saya ingat sekali karena di situ ada proporsi 30% dan 70%. Nah, di dalam PP 11 tadi sudah disampaikan oleh Pak Emri Zelmi, memang untuk kategori 30% tersebut yang dimaksud biaya operasional itu adalah penghasilan hasil TAP dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa. Lalu yang kedua tunjangan untuk BPD dan belanja operasional untuk BPD. Hanya 3 itu yang maksimal 30%. Kenapa? Karena di dalam PP 11 ini kan kemarin terkait penyesuaian siltap, menyesuaikan dengan siltap kepala desa itu sesuai dengan apa gaji pokok PNS golongan 2 0 tahun kalau nggak salah, sehingga kalau dihitung-hitung khawatir melebihi dari 3%, sehingga kategori 30% tadi yang disebutkan. Nah, kalau misalnya tadi ada, nanti harusnya di tagging di Siskudesnya diperbaiki, harusnya yang masuk kategori 30% tidak termasuk belanja barang. Tadi saya sepakat itu, nanti kita akan cek apakah itu sebenarnya bisa dipilih itu terkait yang masuk kategori belanja operasional seperti apa. Tapi acuannya benar, kita acuannya adalah PP 11 tahun 2019. Tidak ada belanja barang dan jasa, ya. Tidak ada belanja barang dan jasa. Lalu Bu Arnida dari Desa Kalolos, belanja PKK yang berasal dari dana desa apakah bisa digunakan untuk studi tiru? Ini termasuk juga terkait yang ambulan ya. Intinya Bapak Ibu sekalian kami sampaikan adalah belanja desa harusnya itu dilakukan secara efektif, efisien, dan benar-benar dilakukan sesuai dengan kewenangan desa. Dan itu diputuskannya di musyawarah desa sebagai wadah pembahasan ya, di situ kewenangan desa dilihat apa-apa saja yang bisa dilakukan. Sehingga apakah belanja PKK dari desa untuk studi tiru, sekali lagi ini tidak bisa kita samaratakan untuk seluruh desa ya. Tidak bisa kita samakan seluruh desa karena mungkin prioritas antara desa yang satu dengan desa yang lain bisa berbeda-beda. Nah, kalau misalnya di dalam desa Bapak Ibu sekalian ternyata ada belanja PKK yang memang penting sekali gitu lakukan studi tiru, sekali lagi ini berdasarkan kesepakatan. Kalau menurut kami silakan, tapi ajas manfaatnya benar-benar ada gitu, bukan sekedar kita tadi studi tiru, jangan sampai kesannya mengambil jalan-jalannya. Itu yang menjadi perhatian. Sekali lagi prinsip hemat, efektif, efisien harus menjadi dikedepankan dalam proses pemilihan kegiatan. Termasuk juga tadi belanja ambulan untuk menunjang fasilitas kesehatan. Kita lihat apakah memang ambulan itu sudah urgen dilakukan. Apakah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah kabupaten kota dalam bentuk puskesmas dan lain-lain belum memadai. Kalau misalnya memang itu dipandang urgen dan memang ini harus dilaksanakan dan disepakati, bisa kita perhatikan juga bagaimana ke depan maintenance-nya, tenaga-tenaganya itu menjadi perhatian ketika kita memutuskan apakah bisa melakukan pengadaan ambulan. Jadi sekali lagi dilihat dari kewenangan desa, kondisinya bisa berbeda-beda antara setiap desa yang ada di seluruh Indonesia. Jadi tidak mesti semuanya bisa. Jangan-jangan kalau fasilitas dari kabupaten kota udah memadai, ya tentu buat apa pemerintah desa mengadakan ambulan gitu, karena dari ambulan yang disediakan atau mungkin dari pihak-pihak rumah sakit yang lain yang bisa kita pakai itu udah cukup. Tapi kalau memang dipandang penting, sekali lagi ini bisa diputuskan di musyawarah desa. Lalu yang terakhir terkait angka di Siskudes nih Pak Hendrika, ini jadi pertimbangan juga ya, nanti harusnya bisa di zoom gitu ya. Tambahan. Sehingga tulisan yang kecil tadi itu bisa terlihat, karena
terkait angka hati-hati memang, jangan sampai salah tulis ya, salah ketik gitu ya, supaya jadi tidak ada kesalahan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Nopi. Nah, nanti Mas Pemri bisa, bahkan mungkin kalau bisa dicontohkan. Silakan Mas Pemri, saya kembalikan ke Bu Nopi dulu. Baik, silakan Mas Pemri langsung ke mengingat waktu. Baik, terima kasih. Mau izin share screen lagi kalau boleh ya. Oke. Nah, ini terkait tadi merespon pertanyaan dari yang pertama tadi ya, terkait dengan belanja operasional untuk 30%, Ibu. Jadi ini terlihat di layar, mungkin kalau kita baca operasional tadi dari ada belanja pegawai, ini saya yakin dari Siltap, Bapak Siltap Kades dan Perangkat gitu ya. 150. Ya. Kemudian ada belanja Barjas, ini kemudian adalah belanja operasional BPD, gitu ya. Jadi karena saya yakin kalau belanja operasional Pemdes lebih besar, ya ini belanja operasional BPD, maka nggak masalah. Jadi ketika di preview memang ini sudah terbagi. Kalau yang mungkin belanja pegawai sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau yang belanja barang jasa ini sudah dipilah gitu ya, antara yang mungkin pemerintahan desa, tapi yang ini yang untuk BPD sudah memilah tersendiri, maka nggak masalah Bapak Ibu ya. Jadi tadi ada 3 sesuai dengan PP 11 ini aplikasi sudah sesuai, karena untuk rumus dari menarik untuk menampilkan report ini, report terkait dengan evaluasi untuk proporsi itu mempertimbangkan bentuk barang jasanya maupun kode kegiatannya itu dari dari belanja untuk operasional BPD seperti itu. Jadi ini sudah nggak ada masalah Bapak Ibu ya. Jadi sudah sesuai aja. Jadi berikutnya merespon terkait yang terkait dengan laporan untuk laporan penyerapan dana desa memang di anggaran. Bentar ya. Ini oke, ada sedikit trouble ini. Ya, kalau terkait yang penyerapan, tadi sudah di anggaran menyebutkan adanya di anggaran nggak terakumulasi gitu ya. Jadi memang kondisinya adalah anggaran ini menjadi satu Bapak Ibu ya. Anggaran terkait dengan dana desa maupun dana lainnya. Terkait dana desa tadi berarti adalah pertahapan. Tapi kalau anggaran memang kita melihatnya langsung. Kita melihat dari awal. Mungkin Bapak Ibu saya yakin ingin menampilkan ketika di tahap 2 ini gitu ya, penyerapan sudah misalkan harusnya 40% gitu ya di tahap 2, ya apakah benar-benar sudah 40% seperti itu? Mungkin untuk report bisa Bapak Ibu menggunakan Excel untuk membantu perhitungan seperti itu. Tapi di aplikasi yang akan terlihat Bapak Ibu dapat proporsikan, oh iya ketika di tahap 2 artinya sudah 80% untuk tahun lalu. Tapi kalau tahun ini karena hanya ada 2 tahapan itu akan jauh lebih mudah. Kemudian tadi pertanyaan ke terkait dibesarkan ya Bapak Ibu ya. Itu bisa Bapak Ibu dapat menggunakan aplikasi tambahan. Jadi di Syscodes ada aplikasi memang nggak bisa dibesarkan gitu ya, tapi bisa menggunakan tambahan aplikasi namanya magnifier gitu. Jadi mungkin contoh di sini. Nah, Bapak Ibu dapat menggunakan namanya magnifier untuk membantu supaya terlihat lebih besar nantinya. Jadi bisa di zoom, misalkan berapa persen. Nah ini kalau di layar Bapak Ibu nggak kelihatan ya. Kalau di saya bisa jauh lebih besar. Coba saya geser ya. Ini bisa menggunakan namanya magnifier seperti itu. Kelihatan. Iya, kelihatan. Di laptopnya udah dibesar ya. Udah besar ya. Jadi maaf kalau ini agak beda ya. Magnifier-nya bisa muncul dari Windows saja. Dari Windows saja ya. Klik. Terus magnifier pakai Find aplikasi tambahannya ya. Silakan ada ya. Ada. Jadi setiap laptopnya sudah ada bawaannya, Bapak Ibu ya. Silahkan nanti coba klik di tombol Windows kemudian cari namanya magnifier gitu ya. Itu bisa untuk membantu Bapak Ibu ketika mungkin merasa terlalu kecil, itu bisa dibantu dengan aplikasi tersebut. Demikian
Baik, terima kasih Mas Henry. Tapi saya jangan ditutup dulu, Mas. Coba kita buka dulu. Ada sedikit pertanyaan titipan nih dari beberapa netizen yang aplikasi tadi, yang keuangan tadi. Aplikasi bisa kita buka. Saya ingin melihat ini, Mas. RPJM RKP. Oh. Tampilan RPJM RKP terbaru Siskudes ini seperti apa? Boleh kami Untuk jelaskan? formatnya ya. Formatnya, ya mungkin contoh ya, cetaknya seperti apa? Cetak laporannya. Share screen dulu, bisa di share screen. Selain saya sambil Mas Febri mempersiapkan, saya mencoba menjawab pertanyaan tadi yang mohon izin, silakan ditampilkan kembali teman-teman. Yang ada dua tadi. Yang pertama untuk Ibu dari mana tadi? Kalau lolos tadi ya, apakah boleh untuk Permendes prioritas untuk studi tiru bagi PKK? Bapak Ibu sekalian, ingin saya sampaikan PKK itu berada pada bidang 3, pembinaan kemasyarakatan gitu ya. Jadi kalau untuk studi tiru, alangkah lebih baiknya anggarannya digunakan untuk yang namanya peningkatan kapasitas di dalam saja. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan lain yang berguna untuk banyak hal bagi desa seperti itu. Dan kami sampaikan juga untuk untuk kegiatan pengadaan ambulan desa, Bapak Ibu sekalian, di Permendes 7 itu merupakan Permendes prioritas penggunaan dana desa. Ada lampiran setelah batang tubuh itu menyebutkan boleh menunya apa saja. Ya, jadi bila ada menu yang tidak ada di situ, kami harapkan tidak dilaksanakan kecuali ada ketentuan lain seperti itu ya. Jadi silahkan dibaca. Permendes itu ada terdiri dari 2. Yang pernah di Permendes 7 itu ada batang tubuh yang bercerita tentang ketentuan umumnya, dan yang kemudian ada lampirannya itu apa saja menu-menu kegiatannya, semuanya sudah tertera di sana. Kemudian kita tambahkan lagi dengan Permendes 13 terkait dengan fokusnya apa. Ya, jadi saya harap ini tidak menjadi pertanyaan-pertanyaan lagi, terutama bagi DPMD dan pemerintah kabupaten sebagai verifikator atau validator atau apa itu istilahnya di Permendagri 20, Mas? Evaluator ya, evaluator terkait APBD bagi desa, terutama dari sumber dana desa ya. Silahkan dipelajari lagi karena ini masih grass, masih baru ya, dipelajari lagi, apalagi di desa-desa yang saat ini baru saja menyusun, kemudian saat ini posisinya masih dievaluasi oleh pihak kabupaten ya, dalam hal ini bisa didelegasikan kepada kecamatan. Itu dipelajari kembali Permendes tadi, Permendes 7, berikut Permendes 13 tentang fokusnya. Jadi silakan Bapak Ibu perhatikan lagi supaya tidak terjadi kesalahan dalam hal penggunaan dana desa ini, karena nanti akan terkait dengan pelaporannya. Seperti itu. Monggo Mas, apa sudah bisa ditampilkan? Terkait tampilan cetak untuk RPJMdes dan RKPdes dari aplikasi Siskudes ini. Kita ingin lihat versi yang terbarunya. Bisa. Ada datanya. Saya ingin melihat ada mendukung SDG saya katakan. Oh, belum ada. Hah? Belum ada ya? Belum ada. Di situ belum ada. Komponnya belum ada ini. Belum di simulasi. Simulasi belum ada. Belum ada datanya yang bisa ditampilkan. Ada sudah. Ya, kita masih menunggu. Dan satu tadi ada pertanyaan juga terkait tagging tadi ya, tagging kalau bisa itu langsung supaya ada kesamaan se-Indonesia. Saya pikir kalau itu bukan tagging ya Mas, itu mapping ya. Kalau sudah langsung sama itu adalah mapping, bukan tagging lagi. Jadi ketika misalnya kita klik belanja Siltap itu dia masuk ke tagging apa, ke mapping apa seperti itu ya. Tapi kalau tagging itu kan masih berupa pilihan. Jadi memang dipersilakan pemerintah desa untuk memilih mana yang akan menjadi pilihan outputnya bagi mereka. Baik, di sini ini terlihat di layar.
format RPJMDes gitu ya, ini memang untuk sampai sekarang masih belum ini ya. Belum berubah ya? Belum berubah ya. Jadi masih belum ada format untuk SDGs sampai sekarang. Iya, baik, mohon izin, mungkin ini menjadi bahan kita ke depan karena terkait tadi ada pertanyaan dari para peserta rapat Zoom ini juga bahwa kalau bisa supaya ada ukurannya SDGs itu masuk mulai dari sini. Jadi mulai dari RPJM sampai RKP itu ada mendukung SDGs keberapa, sehingga nantinya saat kita melakukan mapping atas kegiatan-kegiatan atau penambahan dari menu, penambahan menu atau fitur baru di menu Siskudes ini terhadap belanja itu sudah langsung mengakomodir seluruh dari 18 goal SDGs yang sudah kita gelontorkan seperti itu, Mas. Mungkin itu saja yang akan menjadi tambahan kami sehingga ini nanti mampu menjawab bagaimana keterlibatan desa dalam mendukung SDGs desa secara nasional begitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara yang memang luar biasa ya, luar biasa antusias dari para peserta dan memang ini sudah ditunggu-tunggu sejak lama, sejak akhir tahun kemarin. Seperti desa menunggu pagu definitif ya. Menunggu versi ini juga menunggu seperti menunggu pagu definitif dan memang pada saat ini posisi desa sedang bekerja, pemerintah desa sedang bekerja untuk menyusun, ada yang menyusun APBDes kemudian menginput, kemudian ada juga yang sudah mungkin sudah ada yang cair ini ya, tahap 1 ya. Sampai saat ini kita belum dapat laporan ya seperti apa gitu ya. Dan kita harapkan dengan semakin canggihnya teknologi itu juga bisa membantu desa dalam menjalankan roda penyelenggaraan pemerintah desa. Sebelum saya akhiri mungkin ada closing statement dari Pak Kaban. Apakah Pak Kaban masih hadir? Oh ya, baik, ternyata Pak Kaban tidak bisa bergabung untuk closing kita pada siang hari ini Bapak Ibu sekalian, tapi kami percaya ini bukan rangkaian terakhir dari kegiatan webinar kita. Melihat antusiasme dari pemerintah desa, mungkin nanti mohon izin para narasumber akan ada tema-tema lain yang terkait ini. Mungkin kita akan, ini baru awal ya, versi 206 mengenal dari mulai secara utuh ya. Nanti mungkin kita akan lebih mengupas lebih jelas yang paling jelimet itu di penata usahaan, Mas Adrian, Mas Mas Fembri ya, karena begitu pentingnya penata usahaan ini bagi pelaporan, gitu kan? Jadi kalau desa tadi dari laporan Mas Adrian ada 68 desa yang sudah menggunakan aplikasi Siskudes versi 20 aplikasi Siskudes ini ya, tetapi mungkin Mas Adrian masih pada tatanan perencanaan penganggaran. Nah, di penata usahanya masih belum, sehingga nanti kita tidak akan mendapatkan yang namanya pelaporan yang sempurna. Karena yang namanya dipaparkan tadi oleh Mas Fembri akan ada CALK dan sebagainya itu akan keluar karena hasil penata usaha. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami berharap bahwa terus ikuti webinar-webinar BPI dari setiap bulannya, akan ada kupasan-kupasan atau bahasan-bahasan yang menjadi topik-topik isu-isu terkini dan menarik bagi pemerintah desa yang akan kita gelar juga dan kita diskusikan bersama di forum terbuka secara nasional ini yang berguna bagi jalannya roda penyelenggaraan pemerintah desa. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas semua yang tidak disengaja yang kami sampaikan. Kami juga mengucapkan dan menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada dua narasumber kita luar biasa ini. Kami harapkan nanti bisa berkenan bergabung lagi, kita undang ke depan gitu dalam webinar-webinar lain. Mungkin tidak hanya berbicara tentang Siskudes saja, mungkin pengawasan, bagaimana peran BPD dan sebagainya mungkin bisa kita kupas lagi di lain kesempatan pada webinar yang akan datang. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, demikian materi kita pada pagi sampai siang hari ini, dan kami berharap Bapak Ibu dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik sesuai dengan aturan-aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada Bapak Ibu sekalian. Selamat bekerja, selamat berkarya bagi Indonesia. Dan saya kembalikan kepada pembawa acara kita. Terima kasih. Terima kasih Ibu moderator cantik dan para narasumber. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai rasa syukur atas terselenggaranya acara ini, marilah kita bersama-sama secara teduh mendengarkan lagu
bagimu negeri. Bunga mawar, bunga kenari, tumbuh subur di halaman. Semoga webinar hari ini menambah ilmu dan pengetahuan. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, demikianlah seluruh rangkaian acara webinar bulanan BPI dengan tema Kupas Tuntas Sistem Keuangan Desa versi 2.06 yang sangat luar biasa ini. Melalui aplikasi Siskudes versi 206 ini diharapkan dapat meningkatkan tata kelola keuangan di tingkat desa, membawa transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas yang lebih besar sehingga dapat memajukan pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Segenap pimpinan beserta panitia penyelenggara Pusbanjak BPI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu peserta yang tetap setia dan sangat antusias hingga akhir acara. Kami atas nama pembawa acara dengan segala kekurangannya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.